Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, sekarang kita mulai lagi pembelajaran kita ya. Namun sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita mulai berdoanya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, baik anak soleh, sekarang kita mulai pembelajaran kita yaitu tema 3 kegiatan kusub, tema 1 kegiatan pagi hari di pembelajaran 5 dan 6. Ya, di pembelajaran 5 dan 6 anak soleh kita akan mempelajari yang pertama kita akan pelajari tentang ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang terakhir kita akan belajar kembali bilangan 11 sampai dengan 20 ya. Baik anak soleh, kita mulai ya pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai Ustazah mau bertanya. Nah, siapa anak soleh soleha yang pernah meminta tolong? Ayo siapa? Nah, pasti pernah ya meminta tolong. Baik itu meminta tolong kepada ibu, kakak, ayah, dan lain-lain ya. Anak soleh dan soleha, ketika kita meminta tolong, kita harus menerapkan sikap santun ya, dan menggunakan bahasa yang baik ya ketika kita minta tolong ya, bahasanya yang baik ya. Baik anak soleh, sekarang kita perhatikan bukunya halaman 32 di tema 3 ya. Ya, di halaman 32 anak soleh itu ada percakapan ya. Nah, sekarang ayo kita sama-sama baca percakapannya. Ya, silakan anak soleh dan soleha lihat ya bukunya di halaman 32. Sini ada percakapan antara Ibu dan Siti. Ya. Ibu, Siti, bangun nak, sudah pagi. Baik Bu, Siti bangun. Ya, Ibu lagi, ayo segera mandi. Siti menjawab, baik Bu. Ibu lagi, jangan lupa sikat gigi ya. Nah, Siti menjawab, baik Bu. Oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Ibu menjawab, habis ya. Siti menjawab, iya Bu. Ya, Ibu lagi, ini odolnya. Dan Siti lagi, terima kasih ya Bu. Ya, Ibu lagi, sikat yang bersih ya giginya. Jawab Siti, baik Bu. Ya, dari percakapan tadi, Siti meminta tolong kepada ibunya dengan bahasa yang santun dan sopan. Ya, menggunakan bahasa yang baik. Ya, nah, jangan lupa anak soleh ketika sudah meminta tolong, jangan lupa mengucapkan kata terima kasih. Anak soleh soleha, sikap tolong menolong itu sesuai dengan sila atau bunyi sila Pancasila. Ya, sila yang kedua. Apa bunyinya anak soleh? Ada yang masih ingat? Ya, bunyi sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu adalah bunyi sila kedua ya. Tadi sikap tolong menolong sesuai dengan sila Pancasila sila kedua. Ya, nah contoh lain anak soleh, contoh lain sikap tolong menolong itu adalah membantu ibu di rumah. Contohnya membantu menyiapkan sarapan. Siapa yang pernah membantu ibunya menyiapkan sarapan? Atau membantu yang lain, contohnya membantu menyapu misalnya. Ya, contohnya di sini kita ambil membantu ibu menyiapkan sarapan. Ya, saat menyiapkan sarapan, anak soleh juga bisa sambil belajar berhitung. Ya, caranya dengan menghitung benda-benda yang ada di dapur. Misalnya alat-alat yang digunakan ketika makan. Contohnya piring, gelas,
dan lain-lain. Dengan sendok juga boleh dihitung ya. Contoh bendanya anak soleh ada juga di bukunya halaman 39. Ya, ini anak soleh. Ya, ini adalah alat makan ya. Ada sendok, garpu, piring, dan gelas. Ya, sekarang kita akan belajar berhitung dengan benda-benda alat-alat makan ini. Ya, yang pertama ada sendok. Ya, siapa yang sudah hitung berapa jumlah sendoknya? Ayo kita hitung sama-sama anak soleh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ternyata jumlah sendoknya itu berjumlah 18. Bagaimana tulisan 18 anak soleh? Ya, silakan diisi di kotak kosong ya. Bilangan 18. Bagaimana tulisannya? Ya, tulis 1 dulu kemudian 8. Kemudian ada garpu di sebelahnya. Coba anak soleh hitung. Ya, ayo kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ternyata jumlah garpunya itu ada 20 garpu. Silakan Nasol dan Soleha tulis angka 20 atau bilangan 20 di kotak kosongnya. Kemudian dilanjutkan lagi benda-benda di bawahnya ya, dihitung lalu diisi kotak kosongnya ya. Nah, itu ya anak soleh dan soleha sudah bisa ya berhitung antara 11 sampai dengan 20. Ya, kalau begitu anak soleh dan soleha bisa mengurutkan bilangan yang teracak. Coba anak soleh dan soleha perhatikan bilangan di papan tulis ya. Nah, di sini ada angka 15, 12, 11, 13, dan 14. Nah, coba anak soleh dan soleha urutkan bilangannya mulai dari bilangan terkecil sampai ke bilangan terbesar. Jika kita urutkan dari bilangan terkecil ke bilangan yang terbesar, dia bentuknya seperti ini. Kita mulai dari angka berapa anak soleh yang terkecil? 11. Kemudian 12, 13, 14. Yang terakhir, bilangan yang terbesar itu adalah bilangan 15. Ya, ini dia bilangan yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu ya anak soleh dan soleha juga bisa berlatih di rumah ya, mengurutkan bilangan yang teracak. Nah, itu ya yang kita sudah pelajari hari ini anak soleh. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini anak soleh? Ya, hari ini kita sudah belajar ungkapan permintaan tolong. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang terakhir, kita sudah belajar kembali mengenal bilangan 11 sampai dengan 20. Tugas anak soleh di rumah adalah menentukan ungkapan permintaan tolong. Ya, Ustazah punya 3 kalimat ya. Ini dia kalimat yang Ustazah sampaikan tadi ya. Nah, ada 3 kalimat. Nomor 1, kakak minta tolong ambilkan minum. Nomor 2, ayo kita sarapan. Nomor 3, ibu minta tolong ambilkan bajuku. Nah, yang mana di sini di antara 3 kalimat yang merupakan ungkapan permintaan tolong ya? Silakan Nasol dan Soleha diperhatikan baik-baik kalimatnya, kemudian dituliskan di buku tulisnya yang mana di situ ungkapan permintaan tolong ya. Nah, yang bukan berarti jangan ditulis ya, yang termasuk ungkapan permintaan tolong saja yang ditulis di buku tulisnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ustazah punya pesan untuk anak soleh ya. Nah, pesan Ustazah, anak soleh dan soleha tetap perhatikan mengajinya di rumah, kemudian sholatnya bersama orang tuanya di rumah ya.
Nah, kemudian hafalannya juga ya, hafalannya jangan lupa ya setiap pagi di murojaah supaya hafalannya tidak dilupa ya. Itu ya tugas anak soleh dan soleha ya. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin, dan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.